lagi bersama podcast Kakak Media. Kali ini aku Mayang, dan tentunya kali ini program podcast Kakak Media menghadirkan tema yang sangat menarik sekali, apalagi kalau bukan mahasiswa inspiratif. Nah, di episode kali ini Mayang nggak sendirian tentunya. Mayang ditemanin sama Mbak Wafik Rahmaulida. Halo Mbak Wafik. Ya, halo. Cantik sekali ya hari ini, ya ampun, kalem banget. Enggak sebenarnya. Enggak sebenarnya. Tapi kelihatan banget loh Mbak Wafi ini kalemnya, bener-bener vibes-nya itu terasa banget gitu. Amin, amin. Amin ya. Amin. Nah, jadi Mbak Wafi ini salah satu mahasiswa di IAIN Kediri juga, di prodi Tadris Bahasa Arab. Mbak Wafi ini inspiratif sekali karena Mbak Wafi ini banyak banget mendapat penghargaan-penghargaan, khususnya di bidang sastra yaitu puisi. Nah, Mbak Wafik ini pernah menjuarai puisi bahasa Arab di UIN Jakarta. Terus juga pernah juara 3 cipta baca di Tulungagung. Juga pernah juara 2 cipta baca di DPD KNIP gitu. KNIP ya Mbak? Iya, benar. Bener banget. Bener-bener subhanallah sekali Mbak Wafik. Nah, dengan prestasi yang seperti itu ya Mbak Wafik, kesibukannya ini apa sekarang? Alhamdulillah sekarang tentunya jadi mahasiswa ya. Selain mahasiswa, alhamdulillah tetap menjadi santri gitu. Subhanallah. Tapi memang ini ya, menjadi mahasiswa dan menjadi santri itu sesuatu yang istimewa kalau menurut Mayang. Iya, istimewa banget sih, apalagi menurut saya tuh kayak alhamdulillah bisa jadi mahasiswa sekaligus bisa jadi santri gitu. Itu kerasa banget gak sih Mbak sibuknya kayak gimana gitu? Alhamdulillah kalau pulang kuliah ya langsung dengan kegiatan pondok yang begitu rumitnya yang seperti itu, harus ngaji, harus gini, tapi alhamdulillah bisa dilalui dengan baik-baik saja. Jadi harus balance banget ya. Nah, jadi kan Mbak Wafik ini kan merepresentasikan dirinya itu dengan puisi gitu ya. Jadi proses Mbak Wafik memulai bakat di bidang puisi gimana sih Mbak Wafik? Jadi waktu itu karena saya lahir dengan keluarga yang sebenarnya semuanya berprestasi. Jadi dari awalnya sendiri tuh, Mbak coba dong jangan jadi mahasiswa kupu, cuman pulang kuliah gitu-gitu aja, cobalah gali prestasimu di bidang apa gitu. Sedangkan awalnya sendiri tuh jadi guru bahasa Indonesia, jadi kayak nih coba baca puisi gitu. Jadi kayak bagus juga ya puisi gitu. Kalau mau curhat tuh percuma kalau dibuat diary aja gitu. Soalnya dipuisikan tuh lebih asik gitu. Bener banget, soalnya kita bisa melihat karya kita gitu ya. Jadi kayak orang lain pun bisa menikmati karya kita gitu. Bener banget, jadi galaunya kita tuh galau yang bermanfaat gitu. Ya, galaunya bermanfaat gitu. Bener banget. Biasanya kan kalau Mayang nih misalkan kesel banget nih ya, itu biasanya curhatnya itu curhat yang kayak di status gitu. Tapi buat Mbak Wafik ini curhatnya sangat berfaedah sekali. Alhamdulillah. Nah, jadi Mbak Wafik ya, karena memilih minat bakatnya di puisi itu dapat dari sokongan keluarga ya. Iya. Nah, itu berarti keluarga sangat mendukung sekali ya Mbak Wafik. Alhamdulillah dari keluarga, teman sekonti, paman semuanya mendukung banget, dan so pasti mereka tuh doanya tetap mengalir. Jadi kayak mau lomba tuh semangat ya Mbak ya, mau menang atau kalah yang penting kamu udah berusaha gitu. Suatu saat pasti ada orang yang memuji kamu toh, kok kayak wah ini Wafik bisa nih gitu. Jadi kayak mau menang atau enggak, yang penting tuh udah berani speak up di depan umum gitu. Jadi lebih melatih ke public speaking. Iya, public speaking-nya. Kayak apa ya? Jadi memang kalau kita bisa menguasai public speaking, apalagi kayak merepresentasikan lewat puisi ya, itu sepertinya lebih greget gitu ya. Jadi iya benar. agak gimana ya, kayak enak aja gitu. Iya, enak Bener ya. banget. Ya, Gimana nih? gimana nih kalau lagi galau tuh kayak daripada cuma percuma buat itu aja, kayak misal nih anak muda sekarang kan pasti adalah masalah asmara gitu. Benar. Itu lebih seru kalau dituangin dalam puisi gitu, kayak animusnya tuh kena banget gitu. Benar banget. Jadi gak sembarang galau. Iya, sembarang galau gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Mbak Wafik ini menyukai bakat puisi gitu ya, menyukai dunia sastra puisi khususnya. Itu tuh sejak kapan sih Mbak Wafik? Alhamdulillah sejak jadi mahasiswa lebih suka ke puisi sastra lainnya gitu. Entah itu puisi bahasa Indonesia, bahasa Arab atau yang lain.
Keren banget. Soalnya kan kalau bahasa Arab relate banget sama prodinya Mbak. Iya. Ini ya. Jadi bisa sambil menyelam minum air gitu. Iya. Sekali double gitu. Bener banget. Jadi hidupnya Mbak Wafik ini memang dipenuhi dengan apa ya? Dengan sesuatu yang berprestasi sepertinya, dari prodi dan lain-lain gitu ya. Nah, dari pihak keluarga ini selain Onti tadi udah emang support banget apa gimana ya, pada yang menentang? Biasanya kan orang apa sih puisi, apa sih hasilnya nanti bakalan jadi apa, kan biasanya seperti itu. Tuh gimana Mbak Fik dari keluarga? Kalau dari keluarga sih enggak. Selagi kamu bisa ngatur waktu, oke, ambil aja semuanya. Yang penting jangan lupa kamu di sini mau ngapain gitu. Tujuan awalnya itu apa gitu. Kalau tujuan awalnya kuliah ya utamain yang kuliah dulu, nanti untuk lomba-lomba yang lainnya itu buat istilahnya buat bunganya lah gitu. Jadi buat bonusnya ya. Bonusnya gitu. Jadi kayak walaupun kita sibuk apapun, jadi kuliah tetap nomor satu. Iya, tetap nomor satu. Benar banget. Nah, ini Mbak Wafik ya, kalau belajar puisi atau buat puisi itu menurut Mbak Wafik susah nggak? Sebenarnya sih enggak, tergantung kita. Kalau kalau aku nih misalnya lagi mood banget sama nih, wah apalagi habis dikecewain gitu. Bikin puisi tuh bisa sampai 5-4 gitu sekaligus dalam satu hari tuh bisa. Tapi kalau lagi buntu nih, nggak ada inspirasi, ya udah nggak ada gitu. Benar banget. Sepertinya memang orang sastra itu kendalinya di situ ya. Jadi kalau kita di inspirasi tuh kalau memang nggak ada ya udah nggak ada gitu. Bener banget. Soalnya apa ya? Kita tuh kadang mengeluarkan ide-ide cemerlang, apalagi kata yang mendayu-dayu itu waktu galau kan sih? Iya, waktu galau, bener banget. Sakit, waktu lagi terombang-ambing nih istilahnya. Kalau dalam puisi ini kalau hatinya lagi galau, lagi sendu tuh kayak bikin puisi tuh kayak lancar aja gitu. Bener banget. Ini main juga, main sendiri kan ya, juga terlalu mendalami puisi ya, nggak terlalu mendalami sastra, tapi merasakan banget. Soalnya kan ada di circle orang-orang yang suka bersastra kayak Mbak Wafik gitu. Jadi kayak semakin galau, semakin moodnya bagus atau gimana itu semakin kita mendapatkan puisi yang benar-benar bagus gitu, maksudnya enak di kita gitu. Dan di orang lain tentunya. Bener banget. Jadi kan percuma ya kalau kita enak tapi orang lain nggak menikmati. Bener banget. Jadi selain lomba puisi nih, ada lagi nggak sih Mbak Wafik tertarik di lomba lain atau lomba yang pernah dipilih Mbak Wafik gitu? Sebenarnya ya banyak, kayak di menyanyi. Menyanyi keren banget. Pidato, terus bercerita, drama kayak gitu sebenarnya banyak. Cuman yang paling menonjol alhamdulillah di puisi. Gitu. Waduh, karena ternyata memang bakatnya Mbak Wafik ini banyak banget sebenarnya. Tapi yang dikembangin di puisi. Tapi Mbak Wafik ada nggak sih keinginan buat aku pengen merambahkan sayap kemana gitu, misalkan ini udah ada nama jadi branding diri tentang puisi gitu ya. Mbak Wafik ada nggak kayak keinginan dengan hobi yang lain seperti menyanyi tadi atau berpidato ya, kayak gitu, ada nggak? Pasti ada, cuman untuk waktunya terus belum kayak kalau udah di puisi kan udah makanan setiap hari tuh. Tapi kalau di pidato, di menyanyi itu kayak mau ngambil tuh kayak masih mau takut, cuman kayak apaan sih ditakutin gitu. Jadi kayak mau ngedalamin yang lain tuh tak dulu deh gitu. Sebenarnya pengen kayak mau jadi, apalagi jadi presenter kayak kakak nih. Dia dalam hati tuh kayak pengen gitu, cuma kayak ya gimana nih gitu, bisa nggak ya? Tapi nanti insya Allah dengan jalannya semoga mau diambil lah gitu. Ya kita tuh gak bisa memaksakan suatu keadaan, tapi kalau kita bisa kenapa enggak gitu ya. Bener banget. Nah, Kak, waktu Wafik lomba-lomba puisi ini ada nggak sih tekanan dari orang lain gitu, misalkan kayak kamu pintar puisi nih, kamu harus ikut lomba gitu. Jadi walaupun Mbak Wafik gak mood nih, tapi terpaksa ikut gitu, ada nggak sih orang yang seperti itu? Iya pernah sih, tentunya pernah. Jadi kayak di prodi tuh ini ada event, ikut dong biar kita tuh kelihatan hidup gitu. Selalu ada yang seperti itu, cuman ya itu saya mikirnya tuh kayak kembali ke saya sendiri, baik enggaknya tuh kembali ke saya sendiri. Jadi kalau mau ikut lomba menang juga yang makan saya sendiri, teman juga cuman alhamdulillah nih menang, cuman sekedar gitu doang. Kalau kalah pun juga orang tuh masa kayak gini aja nggak bisa gitu. Jadi kayak mau kayak gitu, tekanan tuh selalu dimanapun tekanan tuh ada, cuman ya kayak saya ngambilnya positif aja sih, nanti menang juga yang saya sendiri yang ngerasain, enaknya juga ke saya gitu. Jadi lebih ke menganggap tekanan itu adalah
sebuah semangat ya. Iya, semangat. Benar banget. Nah, jadi kan Mbak Wafik banyak banget mengikuti lomba ya, utamanya di situ. Apa sih yang Mbak Wafik persiapkan sebelum mengikuti lomba itu? So, pasti naskahnya. Setelah itu niatnya, jadi kayak gimana ya nanti mau pakai konsep apa ya, gitu. Terus lawannya kayak gimana ya, takutnya nanti kalau udah maju ternyata lawannya udah senior semua nih, waduh jadi kayak gimana gitu kan. Tapi kalau saya sih yang penting satu, restu orang tua dulu tuh. Bener banget. Kayak bilang, nanti ini mau lomba gitu, restuin aja ya gitu. Iya, menang mau kalah terserah gitu. Yang lainnya sih dukungan dari teman-teman, kadang tuh mau lomba ya udah semangat gitu, semangat gitu. Jadi yang paling penting itu dari yang Mbak Wafik bilang tadi tips ini, kayak pertama naskah dulu, terus melihat situasi dulu, itu yang paling penting banget. Itu apa sih Mbak Wafik? Kalau saya sih lebih ke situasinya. Jadi kalau meskipun aku semangat, tapi kalau situasinya tuh nggak enak, jadi kayak ke bawah gitu, jadi kayak nggak enak banget sih gitu. Soalnya lagi ada masalah kok, ada lomba yang eventnya tuh lumayan, tuh kayak aku mau kesampingan itu dulu karena kayak suasananya lagi nggak enak gitu. Jadi kalau emang suasana enak ya alhamdulillah aja gitu. Alhamdulillah kalau setiap lomba alhamdulillah pulang tuh nggak pernah tangan kosong gitu. Alhamdulillah. Soalnya ya sesuatu yang kalau kita mulai dari diri sendiri itu kayaknya lebih enak. Iya, lebih enak. Nggak ada kayak kamu harus menang gitu. Iya. Benar banget. Beneran emang bakat alami dari diri sendiri ya. Alhamdulillahnya. Jadi untuk mempersiapkan lomba itu sendiri, terus itu biasanya dalam mempersiapkan naskahnya, terus kayak istilahnya kayak materi buat lomba puisi itu berapa lama sih biasanya mempersiapkan kayak gitu? Kalau lagi pas nih hatinya nih, paling ya 1 hari, masa 2 jam mungkin udah selesai. Habis itu kan masa pengendapan dulu, dilihat dulu, dibiarin dulu lah, nanti dilihat lagi. Ternyata harus ada kata yang diganti atau apa yang nggak pas gitu. Setelah itu berusaha lah, ini pas nggak ya, enak nggak ya. Kalau udah enak mah terobos aja gitu. Oh, jadi nggak itu ya, nggak terlalu ada kesulitan, yang penting moodnya bagus. Yang penting moodnya tuh bagus pertama. Tapi ada nggak sih Mbak kayak kesulitan gitu waktu buat naskah puisinya gitu? Sulit sih pasti ada nih, kayak setelah kata ini nyambung ke sini nih gimana? Kata apa yang mau dipakai? Mau pakai kayak gini kayak lebih ke nggak enak, kata ini juga nggak enak gitu. Akhirnya ngerubah lagi dari awal, cari yang enak apa gitu. Sering kayak gitu, apalagi kalau lomba di mana di situ temanya ditentukan, itu kayak mikir dulu, ya yang nyambung kayak gini, mau pakai cara yang gimana ya, dialin pakai apa ya gitu. Jadi kayak ngepasin aja yang sulit itu sebenarnya. Jadi lebih ke gimana cocok enggaknya gitu ya. Enggaknya. Apalagi bidangnya puisi kan harus kayak kata-kata itu harus bener-bener beruntun, nyambung gitu. Bener banget gitu. Jadi lebih ke gimana moodnya ya. Iya, gimana moodnya banget sih itu. Semakin moodnya bagus, semakin lancar nih. Benar, tidak tersedia gitu ya. Jadi tersedia semua gitu kata-katanya. Keren banget. Sepertinya memang mood itu berpengaruh sekali dalam hal apapun. Jadi kalau moodnya buruk, kita semua jadi kegiatan jadi nggak enak. Apalagi kalau bidangnya kita di sastra. Bener banget. Itu bener-bener kayak ganggu banget gitu. Nah, kita kan tadi udah ngomong dari cara Mbak Wafik manage waktunya, atau ada tips itunya juga. Oh iya, kita belum ngomongin tips nih. Nah, tipsnya Mbak Wafik ini gimana nih kok bisa ya merangkai kata terus sampai nggak pernah kosong dalam misalkan lomba itu nggak pernah bawa tangan kosong gitu. Itu tipsnya gimana sih Mbak Wafik? Satu nih, kalau kita mau lomba itu pasti kalau dalam kata lomba itu ya jadi pemenang gitu. Kalau dari saya sendiri, lomba kalau nggak menang mah cuma gitu. Lebih nggak ikut gitu ya? Lebih nggak ikut daripada membuang waktu. Satu pertama nih, pasti ada nih kata orang, ya udah nggak menang nggak apa-apa, yang penting mah ini buat apa namanya, pengalaman aja lah. Kalau bagi saya mah enggak, lomba ya harus menang. Kalau nggak menang mah ngapain gitu kan? Nah jadi kayak itu kayak suatu kayak semangat sendiri di saya, kalau ini lomba dengan lawan yang baru, selalu lawan yang baru, mau nggak mau aku harus menang gitu. Nah nanti kalau
grogi di depan nih, lah ngapain grogi? Kalau emang mau niatnya mau lomba mah nggak usah grogi, anggap aja semuanya nggak ada gitu. Jadi lebih ke independen. Iya, independen benar. Jadi kayak aku harus seperti ini kan. Iya. Aku harus memenangkan. Ini kayak Mbak Wafi ngomong gini nih kayak Maya tuh inget sama kata-katanya Deddy Corbuzier. Iya. Pemilik podcast Indonesia gitu ya. Terkenal banget. Jadi itu dia juga pernah ngomong kayak gitu nih. Jadi memang sebelum lomba tuh kalau kita gak menang ya buat apa lomba? Iya. Bener banget kan. Nah, jadi waktu lomba biasanya ya, Mbak ya. Biasanya kan waktu lomba itu ada rasa yang kayak tadi ya, aduh pelawannya siapa nih? Iya, pasti itu. Itu gimana sih rasanya buat menghandle rasa was-was atau apa gitu? Kalau saya masuk lomba nih ya, saya udah sering ketemu sama Kak Maya. Udah kayak gini, konsepnya selalu bagus. Duh, bisa nggak ya? Kalau saya tuh lebih ke aku punya apa yang tak punya kasihkan ke orang, tergantung siapa yang menikmati. Kalau emang meskipun kamu yang berkualitas tapi kalau nggak bisa dinikmati jadi percuma gitu. Kalau di dalam puisi itu kayak siapa yang bisa menyampaikan dan penyampaiannya itu tetap dan tepat, itu pasti kayak di hati itu lebih ngena gitu. Jadi tergantung penyampaiannya, meskipun ini lawannya udah kemana-mana tapi kalau dalam hal penyampaian aja kurang, jadi kan kurang enak ya. Jadi kalau saya tuh pasti yang nomor satu tuh lawannya udah dari mana-mana, tapi kayak ngeliat dulu kan emang kadang lawan dari mana-mana belum tentu juga kualitasnya bagus gitu. Jadi kalau tergantung ke saya aja, jadi kayak penyampaian aku bisa menyampaikan seperti ini, jadi ya udah pasrah aja gitu. Di samping aku harus semangat tapi ya nanti setelahnya ya udah gitu, mau gimana pun keputusannya yang penting menang. Kalau aku mah yang penting menang ya. Misalkan nih Mbak, pernah nggak sih Mbak Wafi itu ikut lomba tapi kayak nggak mendapatkan juara? Itu dengan kalau kita lihat Mbak Wafi yang seperti ini kan, Mbak Wafi benar-benar kayak istilahnya tuh ambisius gitu. Ya, ambisius banget. Orangnya ambisius banget gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak menang tuh Mbak Wafi gimana sih, perasaannya kayak gimana tuh? Kalau nggak menang sih yang sedih pertama, pasti ya. Ya pasti sedih. Yang pertama dipikirkan tuh gimana ya ngomong ke keluarga kalau nggak menang gitu kan. Nanti maaf nih nggak ini nggak bisa dapat juara. Pasti ya pasti dari Onti itu nggak apa-apa support, cuman kayak mereka tuh pasti kecewa gitu kan. Cuman dibalik kecewanya tuh pasti ya udah semangat kayak gitu. Ada kayak oh cuman kayak gini doang nggak bisa, ngapain sih kamu fit gitu kayak gitu. Jadi kayak merasa bersalah. Iya, bersalah banget gitu. Nah, kalau itu hal sesuatu yang memang alami, hal alami bener banget. Jadi kayak ngapain sih kok gak bisa nggak menang itu gimana gitu. Jadi untuk mengurangi hal seperti itu nih dari Mbak Wafi sendiri, tips dan triknya gimana? Lebih ke baca sastra orang lain. Sebenarnya Wafi kurang gimana sih? Kok bisa kemarin tuh nggak menang baca sastra orang lain? Oh ternyata Wafi kurang mengembangkan di sini. Kalau dibaca nih Wafi kurang ekspresinya kurang yang seperti ini. Jadi kayak nggak usah lah berhenti di sini. Coba lihat dulu orang lain. Pakai konsep yang baru yang pas gitu. Jadi kayak lebih ke ayo Fik bangun, jangan sampai kamu sampai sini doang gitu, nggak mau kemana-mana gitu. Jadi kayak luasin aja lah pikirannya, kemana pun kayak nih di sini mau bikin puisi ya, seketika berhenti dulu bikin puisi. Kayak dimana ada suasana yang enak banget di hati, meskipun nih kadang di pinggir kali nih apalagi pinggir kali duduk ada inspirasi kayak kemarin aku kalah, cobalah lihat dulu habis itu cocok nih, suasana juga cocok gitu. Habis itu lihat lagi karya orang lain tuh ternyata kayak gini udah sering pakai, ubah lagi. Jadi kayak ayo fix semangat gitu dari diri sendiri gitu. Berarti lebih ke introspeksi diri dan mengembangkan ya. Iya. Biasanya kan ada nih orang yang enggak, yang gimana ya, yang dia itu bersemangat sekali terus, apalagi kalau orang yang ambisius ya, biasanya kalau nggak menang itu kan langsung merasa ngedown dan udahlah nggak mau bikin, misalnya nggak mau bikin ikut lomba-lomba lagi gitu, biasanya seperti itu. Nah, jadi dari banyaknya lomba yang Mbak Wafi ikuti, ada nggak sih Mbak Wafi itu kayak merasa sangat puas sendiri, wah aku puas banget udah ikut lomba ini gitu. Ada nggak sih kayak kepuasan kayak gitu tuh buat Mbak Wafi? Kalau kepuasan sih puas tetap. Kalau setelah lomba tuh kayak nih gua pulang bawa piala nih gitu. Pasti kan dapat uang nih gua dapat uang nih. Di samping kalau kepuasan sih
Jadi kayak bisa sampai ini, berarti aku besok harus lebih dari ini. Jangan sampai dapat event yang lebih bawahnya, langsung dinaikin karena percuma kalau kita tetap stagnan di situ gitu. Jadi kayak nggak bisa ngembangin dari kita sendiri, kayak lawannya juga gitu-gitu aja gitu. Berarti Mbak Wafik ini lebih kayak kalau misalkan event satu ini, event misalkan kabupaten udah terlampaui itu ke provinsi kayak gitu. Berarti terus meningkat gitu ya. Meningkatkan. Keren banget Mbak Wafik, keren. Jarang banget biasanya orang kan yang penting ada lomba ya diikutin gitu. Jadi kayak ini menanjak lah ya, jadi biar kita nggak stuck di itu saja, di apa, di bidang posisi yang sama. Dari ini Mbak Wafik ya kan, misalkan nih kalau kita mau dapat atau mau mengikuti lomba ya, itu kan kita biasanya harus mendapatkan info-info dulu nih. Misalkan lomba puisi ini di sini gitu kan, atau di tingkat ini, tingkat itu kan harus mendapatkan infonya terlebih dahulu. Mbak Wafik ini mendapatkan info lomba itu biasanya dari mana Mbak? Atau dari keluarga, atau pas gak sengaja atau gimana dapat ini gitu? Saya tuh lebih menggunakan sosial media tuh diusahakan dengan benar gitu, kayak scroll IG itu dapat nih ada info nih gitu, lumayan nih gitu. Apalagi yang paling utama, hadiahnya lumayan nih, besar banget nih. Wah itu kan kayak ini lumayan ya, dia bisa buat ini gitu, kayak udah ikut aja. Habis itu kan nanti masuk dalam WA grup tuh. Nah setelah itu pasti adalah kayak share-sharean kayak gitu. Kalau emang aku bisa masuk nih, udah masuk aja gitu. Yang penting paling utama tuh hadiahnya lumayan nih gitu. Jadi kalau kita dapat info dengan misalkan dapat hadiah 100 juta ya apa pasti langsung langsung lumayan. Kalau nggak diikutin mah lumayan gitu. Diikutin kayak wah lumayan nih, kalau nggak diikutin ya waduh percuma, kayak gini nggak diikutin tuh kayak aduh mau jadi apa gitu, kayak sayang gitu loh. Berarti emang Mbak Wafik mendapatkan infonya itu dari memanfaatkan sosmed ya. Benar. Tapi memang kita itu sebagai gimana ya, generasi Gen Z ya. Iya, Gen Z itu nggak lepas banget dari sosmed. Nah itu biasanya kan ada orang yang memanfaatkan, juga ada yang gimana ya, kayak terjerumus ya. Malah terjerumus. Malah menurut saya itu kebanyakan anak muda sekarang itu terjerumus. Tapi ketika Maya mendengar Mbak Wafik yang memanfaatkan sosmed sebaik ini tuh kayak wah keren banget nih Mbak Wafik, semakin menginspirasi gitu. Ya semoga ya pemirsa Sobat Podcast Kakak Media mendengar cerita Mbak Wafik yang seperti ini menjadi lebih semangat lagi dalam meraih apa yang diinginkan gitu. Amin. Nah, buat Mbak Wafik sendiri nih, dari sekian banyak lomba yang diikuti, manfaat lomba-lomba bagi Mbak Wafik nih apa sih? Kayak menambah apa gitu misalkan? Yang pertama relasi sih, bisa kenal kemana-mana gitu. Yang kedua kayak pengetahuannya tuh lebih luas. Apalagi public speakingnya, habis dari sini ke sini tuh kayak ada aja yang terlatih, jadi kayak di depan umum tuh kayak udah nggak gitu. Ya masih lah, pasti ada masih kayak grogi gitu. Cuman ya udah dikesampingkan dulu. Dia bisa, kenapa aku nggak? Bener banget. Jadi kayak yang pertama tuh bangga juga. Terus uang pasti, gitu kan? Karena kan kita manusia yang pertama sih uang sih ya. Iya bener banget. Uang gitu, jadi kayak nggak bisa hidup tanpa uang. Iya bener banget. Apalagi saya jujur aja nggak bisa hidup tanpa bener uang. Banget. Gitu. Ya siapa yang nggak bisa hidup? Iya. Keren banget. Gitu kayak alhamdulillah sih banyak kalau yang didapatkan dari lomba tuh banyak. Satu yang garis besarnya sih pengalaman pasti. Pengalaman gitu. Jadi kayak bisa jadilah cerita buat anak-anak cucu kita nanti gitu. Wah ini loh dulu ibu pernah mengikuti lomba ini, gitu. Kayak ada kebanggaan sendiri gitu. Dari sekian banyaknya lomba, jadi Mbak Wafik itu ada gak sih tujuan yang kira-kira belum tercapai? Ada sih. Ada. Belum bisa kayak penyair handal gitu. Kalau dikatakan sampai ke situ sih masih jauh gitu. Cuman ya tetaplah proses, tetap harus bikin. Mau gimana pun, entah kawan pun, kita kan nggak tahu kapan jadinya gitu. Yang penting kita tetap proses gitu. Jelas tujuannya sih pengen jadi handal yang pasti itu. Yang apa ya, selinier sama minatnya Mbak Wafik. Ini kalau ngomong-ngomong, ini belum tanya nih. Jadi Mbak Wafik itu biasanya kan orang sastra, itu
itu yang diidolakan juga perempuan. Ada nggak sih seseorang yang memotivasi Mbak Wafik, misalkan kayak Pramudia Anantatur nih kan, tulisannya bagus banget kayaknya itu, kalau boleh tahu siapa sih Mbak Wafik? Kalau saya lebih ke penyair Arab. Oh, penyair Arab. Iya. Nizar Kobani sama Ani Susan, banyak sih sebenarnya inspiratif kayak dia tuh bisa banget ya dimanapun tempatnya bisa bikin puisi, dan itu puisinya selalu ngena banget gitu. Jadi kayak inspirasi seperti tersebut tuh bisa hadir di mana saja gitu, ke orang yang siapa saja gitu. Ini lebih ke orang luar ya? Iya, orang luar. Jadi memang buat motivasi sendiri itu kayak kita nggak bisa menentukan siapa. Iya. Tapi kalau Maya sendiri nih, Maya tuh lebih suka sama Pak Pramudia tadi. Iya. Soalnya dari segi-segi itunya ya, apa kayak tuh kualitas sajaknya dan lain-lain tuh kayak lumayan keren banget. Jadi kayaknya harus nambah ke orang luar lagi nih mendengar Mbak Wafik yang seperti ini. Nah, jadi Mbak Wafik ya, kira-kira ada nggak sih misalkan harapan-harapan Mbak Wafik ke depannya gitu? Ya, yang pertama sih semoga jadi orang yang bermanfaat pasti gitu kan. Yang kedua ya bisalah, semoga nanti bisa jadi kayak ini puisiku udah dibukukan ya insyaallah, bisa dinikmati sama orang-orang gitu, kayak bisa dilombakan, dicipta bacakan sama mereka, dibacakan, jadi kayak bener-bener wah Wafik tuh wah gitu loh, bisa kayak gitu. Iya kayak gitu banget gitulah, yang pasti ya bikin bangga keluarga kan pasti gitu. Gitu loh. Soalnya kan apa ya namanya sukses tuh kita bisa memilih bidang suksesnya kita di mana. Berarti kalau Wafik keinginannya itu membukukan atau ingin puisi-puisi Mbak Wafik itu kayak, tapi sebelumnya pernah nggak sih Mbak Wafik dibukukan? Kalau mengikuti event-event pembukaan yang gabung sama orang-orang sih sering juga banyak lah puisi-puisi yang udah ikut kayak gitu. Cuman kalau sendiri puisi saya sendiri bukan, alhamdulillah masih proses. Ya, amin. Semoga segera terlaksana dan yang proses itu segera diterbitkan. Iya, gitu. Apa Mbak Wafik ini ada penerbit yang ini nih, penerbit yang kayak independen, maksudnya terbitan sendiri buat diri sendiri itu pernah nggak sih Mbak Wafik bikin kayak gitu? Pernah pengen, cuman kayak lihat-lihat tuh kayak udah nggak usah dulu fokus dulu sama kuliah gitu. Ini cuman buat kayak gimana ya, sampingan aja gitu. Mungkin nanti kalau udah selesai kuliah mungkin bisa nih gitu. Cuman kayak sekarang tuh kayak belum saatnya kayak fokus ke sini. Jadi ya udah sih fokus, cuman kayak tar dulu kuliah belum selesai gitu. Jadi lebih memfokuskan dulu ke kuliahnya gitu. Tapi memang kita nggak bisa ya, namanya kita ini mahasiswa, jadi nggak bisa kalau kita tuh kayak ya karir dulu baru maksudnya. Berarti kalau menurut Mbak Wafik nih lebih ke kita jalanin dulu menjadi mahasiswa baru kita mengejar karir. Misalkan ya Mbak Wafik ya, ada tawaran-tawaran nih yang bikin Mbak Wafik lebih ke ini skill sih, apa kayak profesionalitasnya Mbak Wafik, misalkan kayak diajak event ini gitu, tapi yang membutuhkan fokusnya Mbak Wafik banget, itu Mbak Wafik mau nggak sih? Mau aja sih. Maksudnya meninggalkan kuliahnya dulu mungkin untuk cuti atau gimana? Kalau untuk cuti sih enggak, tapi insya Allah bisa lah berjalan beriringan, meskipun dibalik itu kayak ya namanya tekanan itu ya pasti menyimpan kayak aduh gimana nih, tapi nggak apa-apa kalau memang dibutuhkan ya saya berjalannya tuh diusahakan beriringan, jangan sampai salah satunya berhenti gitu. Jadi kayak ada semangat tersendiri di situ. Kita tuh bicara udah banyak banget ya, udah ngalor ngidul gitu. Iya. Tapi dengan bicara sama Mbak Wafik ini, menurut Maya itu banyak banget hal yang perlu diambil dari Mbak Wafik ini. Nah, ada nggak sih pesan dan kesan buat sobat kakak media dari Mbak Wafik gitu? Kalau saya sih dapat panjangan dari nenek tuh kayak gini. Jangan pernah puas sebelum hidungnya itu ditutup sama kapas. Jadi kayak semangat terus, mau jatuh ya tetap semangat, itu konsekuensi gitu. Jadi kayak jangan pernah puas kalau hidup kan belum ditutup sama kapas gitu. Jadi intinya tetap semangat gitu ya. Jadi Mbak Wafik sendiri ini kayak di luar konteksnya, jadi
misalkan nih Mbak Wafik itu mendapatkan tawaran ya, tawaran lagi. Nah, beasiswa dari puisi itu sendiri dan meninggalkan misalkan kayak lebih ke universitas yang lebih bagus lagi kan. Kalau Mbak Wafik tadi universitas kan nggak mau ya, itu gimana? Misalkan mendapat tawaran beasiswa dari bidang puisi itu sendiri. Kalau untuk S2 mah oke, tapi kalau untuk S1 ya selesaikan ini dulu lah gitu. Nanti kan kita nggak tahu, siapa tahu nanti ya emang sayang kalau dibuang, tapi kan kita nggak tahu kedepannya dapat yang mungkin lebih baik atau lebih tinggi gimana kan nggak tahu. Jadi kalau ini mah udah mau ujung kan, jadi gak sayang kalau mau diselesaikan gitu aja. Jadi selesaikan ini dulu, terus tawarannya mungkin nanti. Iya. Duh, Mbak Wafik, subhanallah, benar-benar banyak banget pelajaran yang diambil dari Mbak Wafik ini ya. Nah, karena tadi udah Mbak Wafik udah ngasih harapan atau pesan dan pesan-pesannya buat ini ya, buat sobat podcast Kakak Media. Nah, ini tadi intinya kayak kita tuh harus tetap semangat walaupun banyak banget timpaan ya, maksudnya banyak banget musibah yang menerpa. Jadi kalau kata neneknya Mbak Wafik, tetap semangat sampai hidup kita ditutup kapas ya. Jadi ini kayak gimana ya, sesuatu penyemangat tapi kayak juga tekanan harus banget gitu. Nah itu tadi ya sohib ya ampun. Jadi karena Mayang ini biasa ngomong ini ya sama teman-temannya Mayang tuh kayak ngomong sohib gitu ya. Jadi semuanya panggilannya jadi sohib gitu ya. Ini ya, jadi sobat podcast Kakak Media, ini tadi pembicaraan kita ya yang alhamdulillah banyak banget manfaatnya. Dan terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Mbak Wafik, jangan kapok-kapok kalau diundang kita di sini. Benar banget. Nah, itu tadi pembicaraan kita. Nah, buat sobat Kakak Media jangan lupa ya buat pantengin terus channel kita buat episode podcast seterusnya gitu ya. Soalnya program podcastnya bakalan terus memproduksi hal-hal semacam ini yang membuat mungkin khususnya buat mahasiswa yang lagi kehilangan arah gitu. Biasanya kan ada ya Bu Amin. Itu bisa banget buat terus pantengin kita. Terus jangan lupa ya buat komen, like, dan subscribe itu biar channel kita semakin berkembang dan sobat Kakak Delima tidak ketinggalan info-info terbarunya. Tuh, maaf ya tadi kayaknya salah ngomong sobat Kakak Delima, sobat podcast Kakak Media gitu. Nah, di sini Mayang dan semua kru pamit undur diri. Terus saksikan kita di program podcast Kakak Media. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.